Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadil Ramadhani dari BJJ Surakarta dengan NIM 0450220055. Di sini sebelumnya maaf sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara bising atau suara asing yang masuk ke audio karena rumah saya ada di pinggir jalan raya persis. Dan kemudian ini let's be karena saya ada di tempat yang berbeda. Oke, kali ini saya akan membuat tugas praktikum dari mata kuliah keamanan jaringan, yang dimana tugas ini kita disuruh untuk mempraktikkan Snort IDS. Nah, apa itu Snort IDS? Snort IDS itu adalah sebuah perangkat lunak atau sistem program sistem open source yang berfungsi atau berguna untuk menganalisis lalu lintas jaringan network. Nah, seperti yang ada di sini, kita lihat Snort merupakan salah satu perangkat lunak open source yang digunakan untuk mendeteksi adanya anomali pada suatu jaringan. Ya. Snort sendiri memiliki kemampuan menganalisis lalu lintas jaringan secara real time dan paket login. Snort dapat dikonfigurasi ke dalam 3 mode, yaitu mode membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan atau pada sebuah konsol, atau paket logger. Pada mode ini, Snort akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan, atau bisa juga adalah IDS atau Network Intrusion Detection. Snort akan melakukan pemindahan lalu lintas pada data suatu jaringan, menganalisis paket tersebut, mencocokkan dengan rules yang sudah ditentukan, dan dapat membangkitkan alarm peringatan maupun dalam bentuk log. Nah, di sini kita akan mempraktikum Snort IDS. Sebelumnya, kita membutuhkan virtual machine ya. Di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox Manager. Di sini sudah saya install 2 komputer, yaitu komputer A dan komputer B. Dua-duanya juga sudah saya setting ke internal network. Ya, sudah saya setting ke internal network dan namanya TO3. Oke, ini saya menggunakan yang cukup saya OS-nya menggunakan Windows 7 yang starter yang uh, kinerja rendah lah ya, bisa dibilang hanya membutuhkan 1 GB memori aja. Jadi langsung aja kita praktekkan Snort IDS-nya. Yang pertama, kita aktifkan dulu kedua komputer ini. Sedang menunggu. Nah, panduannya kita ada di panduan praktikum tugas 3, yaitu Snort IDS. Ini sebagai acuan praktikum kita hari ini, yang dimana kita disuruh untuk membuat 2 atau 3 VM virtual machine, dan kita disuruh untuk mendownload atau menginstal Snort WinCap, Win WinBcap, WinBcap dan Snort. Lalu kita juga membutuhkan yang namanya Node++. Oke, kita lihat dulu di VM kita baru sudah selesai. Masih welcome untuk yang satu. Jadi teringat komentar masa lalu ya. Oke, ini kita ada di A, ini yang di B. Oke, baik. Bisa ini ya, bisa tahu ya, ini yang A, ini yang B. Maaf, ini yang A, yang tadi yang B. Yang A itu ada ini, aplikasi desktop Notepad plus-plusnya. Yang Note B itu nggak ada. Oke, sampai sini kita udah membuat 2 VM. Lalu kemudian
Jadi Snort IDS ini diterapkan di dua perangkat atau lebih, yang dimana salah satunya itu menjadi host, dan yang satu dan yang lainnya itu menjadi klien. Kebetulan ini yang komputer A, saya setup sebagai host. Jadi host Nord, jadi ini nanti yang akan mengawasi mengawasi atau yang kita install Snort untuk melakukan analisis ke jaringan di komputer B. Oke, langsung aja. Yang pertama itu kita disuruh untuk menginstal menginstal ini Node++. Kita udah install, saya udah install. Terus ada Snort Rules. Ini bahan praktikum, yaitu ada Snort installer. Saya juga sudah install, dan WinPK pun juga sudah saya install semuanya. Jadi kita langsung aja ke gaya praktikumnya. Oke, langsung aja guys. Bentar. Oke, klik CMD. Oke, gini ya. Sebelumnya ini juga sudah saya atur untuk IP address-nya, yaitu yang di komputer A itu, ya coba cek dulu. Ya, yang di komputer A itu IP address-nya dengan 192.168.105.119. Maaf, 19. Jadi untuk yang komputer A itu 19, yang untuk komputer B itu 98. Nah, oke, sini sudah ada ya, 192.168.105.58. Ini adalah IP config dari komputer B. Selanjutnya, mumpung ada di komputer B, jadi kan saya lakukan ping terus-menerus ke komputer A, yaitu ping 192.168.105.19 min T. Jadi ini akan melakukan ping terus-menerus ke komputer A. Oke. Jadi di sini kita langsung kembali ke komputer A. So, kita ke CD Snort, langsung ke bin. Nah, di situ kita Snort min V. Oke. Nah, terlihat ya teman-teman. Sebelumnya Snort sudah saya install. Jadi kita tinggal menjalankan Snort. Ini sebenarnya Snort dalam mode mengawasi atau menganalisa jaringan yang melewati sinyal yang melewati host dan klien. Terlihat di sini ya. Di sini ada ICMP ya. Di sini ada dari 19 dapat 58 ke 19, begitu juga sebaliknya. Jadi kan kalau ping itu kan saling membalas sinyal ya. Jadi ping sana, kalau kembali lagi ping sana, kembali lagi. Nah, jadi ini mengatur hal itu. Oke. Di situ pada praktikum selanjutnya kita mengonfigurasi snort ya. Jadi kita sudah dapat bahannya, yaitu snort config dan uh, file file folder dari bahan praktikum yang telah dibagikan untuk dikopikan ke snort file snort installer. Jadi gini,
Maaf, keliru. Ini ya, nah ini config ini, dan ini ketiga file folder ini kita kopikan ke sini. Nah, kita kopikan ke sini. Oke, kita kopikan ke sini. Di file config-nya itu di etc. Nah, jadi ini nanti yang akan kita rubah seperti yang dilihat teman-teman. Kita dari atas dulu, ya, coba dari atas. Oke, seperti ini ya. Config, snort, oke. Konfigurasi snort. Nah ini, konfigurasi snort. Jadi yang dirubah itu ada ini, for home net. Lalu kita ganti ke IP kita atau komputer yang diinstalin snort. Dan itu kalau nggak salah di baris 46. Oh maaf, di 48. Ini sudah saya ganti kebetulan. Tadi saya sudah coba dulu sebelumnya. Lalu kemudian kita disuruh mengganti path rule. Kita coba ya di path rule-nya kita cek. Kita cek. Let's go. Kalau tidak salah ada di sekitar 200-an. Ya ini. Oke. Oke, kita samakan path rule-nya ini dengan yang tersimpan di ini ya, di snort ininya ya. Nah ini, jadi tinggal kopikan aja, kita kopikan lalu kita tulis ke sini, kita salin ke sini. Ini kebetulan sudah saya rubah settingannya, rule path, reproc rule path, dan show rule path. Sudah sama, kita cek lagi, show rule path, reproc rule path, rule path. Oke, kita coba cek. Sama ya teman-teman. Baik, selanjutnya jangan lupa di save. Jangan lupa di save. Nah, enaknya gunakan Notepad+ itu gini ya. Kalau kita ada sedikit perubahan atau perubahan di file itu ini akan bertanda merah, berganti warna merah. Itu tadinya belum di file perubahan kita atau editing kita. Lalu, ya masalahnya di sini teman-teman. Untuk Snort itu berhasil kita install. Oke, kita cek dulu untuk info rules. ACMP info rules-nya. Ini sudah saya buka. Ini sudah sama seperti yang digambar. Oke. Masih terus menampilkan. Kalau mau exit tinggal di Ctrl C aja, itu udah mode sniper. Nah, selanjutnya duh, kok hilang? Waduh. Jadi ini tuh sebenarnya
Ini teman-teman, file tadi itu sebenarnya isian kopian dari sini. Jadi untuk FM-nya tuh nggak saya atur atur input kopasnya, jadi harus nulis manual. Oke, kita coba dulu, kita cek terlebih dahulu. Sejauh ini langkah sudah saya tepati dengan benar. Oke, oke, kembali. Kita cek snort min w. Oh, maaf. Nah, ini teman-teman. Mungkin Bapak dosen atau teman-teman yang lain melihat ada sebuah perbedaan yang dimana IP address saya itu di sini tulisannya disable. Padahal seharusnya IP address saya itu muncul di sini. Saya sudah cek berulang kali, mulai dari sini, kita cek. Apakah sudah saya masukkan? Sudah ya tentunya. Ini ya tadi teman-teman atau dosen udah lihat sendiri. Nih, net config-nya pun sesuai dengan IP address yang saya gunakan tadi. Kan tetapi di sini tidak mau muncul. Disable. Tetap akan saya lanjutkan, jadi akan saya jelaskan, akan tetapi tikumnya kemungkinan tidak akan berhasil. Tapi saya sudah tahu yang berhasil itu seperti apa, yang tidak berhasil itu seperti apa, saya sudah paham. Sebelumnya saya sudah lihat penjelasan dari dosen saya. Coba cek ini, coba cek ya ini network insane centernya. Ini sudah saya cek. Sudah saya cek, tapi memang saya nggak tahu ya kekurangan saya di mana, kesalahan saya di mana, saya belum menemukan sampai saat ini. Mungkin teman-teman atau bapak dosen yang mengetahui tata letak kesalahan saya ada di mana, mungkin bisa komentar atau langsung komentar di bawah. Kesalahannya di sini mas. Nanti akan saya lakukan praktikum ulang, lalu akan saya upload lagi videonya yang terbaru. Sebelumnya bahkan saya sudah sampai meminta bantuan dari AI untuk mengecek di mana sih atau mencari solusinya gitu. Nah, terus sudah mencari solusinya. Saya tadi malam itu sampai jam 3 pagi kalau nggak salah. Tapi saya udah nyerah karena waktu deadline yang tinggal 1 hari lebih 17 jam. Oke, kita lanjut ke praktikum ya, meskipun kita tahu akan akhirnya seperti apa. So, kita harus tuntaskan tugas kita. Oke, kita kenikkan snort. Ini ya, snort min i1 min a besar konsol c. Tetap snort. Snort min i1 a konsol in c plus snort start ext snort conf snort ini enggak sih. Oke,
snort cc snort config terus min l c snort min l c snort log l to log ya, snort log min k kalau nggak salah ya, min k sc oke. Oke, tadi punya saya nggak gini sih sebenarnya, tapi saya kaget. Wow, ini kok bisa gini? Ini ada lognya ini. Ya, gini ya. Tadi saya awal coba nggak gini deh. Oke, kita lihat seperti ini. Apakah udah sama seperti yang dikonfigurasikan? Yap, kita lihat gambarnya tuh seperti ini. Kalau kita klik tadi, dan saya klik tadi gambarnya maka seperti ini, kita tengok. Ya, gambarnya sama guys. Favorit, use. Transisinya sekian. Sekian. Wow. Saya baru tahu saya. Jujur li ya. Jujur ya. Di sini ada tulisannya fatal error outing. Tapi tadi waktu saya pertama coba, saya coba-coba dari kemarin, itu nggak keluar kayak gini loh. Ya, mungkin bisa dikatakan semi berhasil kali ya. Oke, selanjutnya kita teruskan aja praktik kita, guys. Saya pun bingung, apalagi penonton. Tapi saya udah pasti kalau ini gagal. Kemudian konsol listener akan melakukan aktivitas tersebut. Oke, jadi gini. Aktivitas ini adalah logger atau ping yang dilakukan oleh komputer B. Jadi ini kan di sini kan tulisannya begitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kan sama ini. Kelihatan nggak sih? Activity, priority, IP priority. Kita coba cek di file lognya. Salah lagi. Di sini ada snort log. Nggak ada. Berarti memang gagal sih teman-teman. Ya maaf ya. Padahal untuk firewall pun udah saya matikan sih sebenarnya. Firewall baik public baik private network udah saya off kan. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Harusnya tadi ada ini. Cuman di kita nggak ada. Punya kita nggak ada. Nggak keluar atau nggak muncul gitu. Oke, kita langsung ini ya. Kita coba untuk membagikan alert ya. Kita coba bangkitkan alert.
Hmm, satu yang saya belum paham yaitu ada protokol TCP, saya belum paham banget. Jujur, ini adalah sebuah kesalahan saya. Tapi meskipun diteruskan pun juga sama saja. Oke, kita teruskan ya. Lagi harus menuntaskan tugas. Siap. Di sini, nah, di bawah, paling bawah sendiri, kita disuruhkan untuk menuliskan atau menambahkan DIP config, yaitu adalah tugas ini. Ya, sudah saya tambahkan seperti ini. Ini kelihatan nggak sih? Nah, oke. Sini sudah saya tambahkan. Sudah sama persis. Oke, jadi nanti ini akan hmm, jadi dari config ini, snort config ini atau IDS ini akan apa ya namanya ya? Mengetahui atau menangkap aktivitas yang dilakukan oleh komputer B. Nah, kalau kita melakukan protokol TCP melalui komputer B ke komputer A, maka akan terdapat laporan di log ini. Nanti akan ada file bernama alert yang dimana di situ merupakan sebuah laporan dari Snort mengenai aktivitas yang dilakukan secara ilegal oleh komputer B ke komputer A. Nah, Snort ini dilakukan atau digunakan untuk para host kepada klien mereka untuk memantau klien mereka apakah sesuai atau menggunakan TI sesuai dengan yang diperuntukkan. Jadi apabila ada orang menggunakan, ada pengguna nih, maaf pengguna yang menggunakan perangkat TI tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan atau misal dia pakai ini untuk bug gitu, nah ini Signal IDS digunakan seperti itu. Oke, jadi nanti kalau ada alertnya itu nanti di sini akan muncul file alert berisikan tadi tindakan ilegal yang dilakukan oleh komputer B. Di situ akan ada tanggal dan ada jamnya juga ada, dan tulisannya tuh kalau di sini kan ini ya, kalau di sini menggunakan TCP, protokol TCP melalui HTTP atau Telnet ke PC lain. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, TCP PC lain gitu. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebihnya saya mau. Oke, setelah selesai praktikum kita hari ini, kurang lebihnya saya sangat memohon maaf. Bisa dikatakan praktikum kali ini kita tidak berhasil, kurang dikit sebenarnya saya pun juga gitu ya. Oh maaf, ini belum kita ini ya, belum kita coba ya. Kita coba dulu deh yang ini deh. Jadi kita coba dulu yang ini. Bentar. Kita coba deh, kita coba. Snort. Oke. Jadi kalau kita jalankan perintah ini, snort ini, oh kebalik. Min out, min snort log.
Snort talk, C snort, D not talk. Snort talk, min C, snort, snort, CTC, snort, nah ini ya, di sini tertuliskan fatal error. Jadi bisa dipastikan snort kita tidak berhasil. Ya, tapi ya Bapak, yang penting kita tahu tujuan dari praktikum ini. Untuk Bapak dosen atau Ibu dosen, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena praktikum kali ini saya gagal. Saya mohon maaf. Oke, telah selesai praktikum kita kali ini. Ini benar selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bahkan banyak kurangnya daripada lebihnya. Tapi saya bangga dengan apa yang ilmu telah saya dapat hari ini. Oke, keep study hard, stay motivated study, and say goodbye.